YXZK Podcast. Let's go. Hey yo, what's up guys? Hey yo, what's up guys? Ladies and gentlemen, back with us again, YXZK Podcast. Yo. Yes sir. Sama Iman Surya disokin. Sama Badai di situ. Andrew di sana. Gak ada yang kenalin gue. Jordi di sini. Okay, back with us again guys. How are you doing? We're good bang. We good ya? We're good. How you doing? How you doing? Sebelumnya bang, How's it going? Man. gue mau bilang dulu nih. Apa tuh bro? Setelah kemarin kita udah recording di Yes. Creative Studio, Nah, sekarang kita udah pindah nih. latar belakangnya ada warna hitam Sesuai dengan hidup kita ya? Kadang-kadang emang ada itemnya sih man. Kadang. Kadang apa sering? Oke. Dia nggak selalu lah. nggak mungkin lebih cocok ke backgroundnya YXZK ya. Oh iya. Karena Cara gitu. Blend in ya jadinya ya. Betul. Cuman Simple. ini mah terang banget. kalau hitam kan yang kehidupan kita hitam juga jadi nggak ini. Tuh, ini kenapa serius banget soal item dah? Tapi yang gua tahu min kali min jadi plus bang. Emang Betul. ditambah ya dikali ya. Dikali. Kalau nambah kan makin minus juga. Kalau nambah biasanya karetnya 2. sorry nggak tadi maksud Sobek. Biasanya itu juga yang pedas juga sih bang. maksud gua setelah kita record yang ada visualnya Yeah. lumayan loh responsnya setelah kayak Serius? seminggu atau 2 minggu Serius? view-nya hampir 200. Banyak ini. Yeay. Nice. Banyak haters ya. Gua view 75 kali, Isak 50 kali. Sebentar, tadi Bang Isak bilang banyak haters ya. Biasanya memang views kita itu dari hate. Bener dari hatersnya dulu Bener. memang bener. Buat kalian haters kita tidak takut. Nggak masalah, yang Nggak penting masalah. tonton angka naik. Betul. Terima kasih. Tapi emang lu tau dari mana itu haters, Bang? Enggak, gua ngasbun aja ngasbun. Oh, lu Asbun. Iya, Gue pikir lu Badai. Oke. Jayus banget sih, udah skip aja bro ya. Ya udahlah, men. Kalau gitu langsung aja kali kita. Masuk ke topik berikutnya. Let's go. Bros, Yes. ngomongin Yo, apa yo, kita yo. sekarang? Gue punya ide sih Oke, satu oke. ya. Gimana, men. Bang? Ini Gimana, paling kesehatan, bro. Cuman kesehatan ini yang gak harus selalu physical lah men, kayak anything lah bro. Oke. Mental maksud lu kayak Keuangan gitu? ya. Mental, Keuangan. financially. Apalagi di episode sebelumnya ya, kan kita udah ngomongin kayak misalnya resolusi lu apa sih di tahun Yes. 2021? Yes. Pada ngomongnya kesehatan. Apalagi di tahun ini during this pandemic situation kan, Yo. kesehatan tuh sesuatu yang Vital. kita benar vital dan masalah. Dan apa sih lagi sering diomongin gak sih jadinya? Vital. Vital. Lupa mic orang. Iya, lebih jadi orang concern soal kesehatan Iya. gitu bang. Emang kalau misalnya kalian mau sharing tuh apa sih? Maksudnya kenapa penting gitu untuk sekarang ini? Gitu. Kenapa lu jadi? Kenapa? Susah ya? Gue lebih nanya gini nih bang. Ya. Lu topik ini kesehatan. Lu mau kesehatan apa? Oke. Yang concern, yang lu concern di bagian kesehatan bagian mana? Gitu. Terus ada sesuatu yang lu mau share nggak dari pengalaman gitu? Kayak Oke. dari teman lu atau gimana? Mungkin gue mulai sebenarnya sih paling basic kesehatan physically lah ya. Ya pasti. Cuman gue justru bukan mau mulai dari segitu. Nah gue tadi pengen bilang soal nabe. Enggak, gue mau cari sesuatu bang. Gue mau cari bahan. Oke. Nah jadi Jangan nyontek. gue pengen mulai dari kesehatan mental sih sebenarnya. Oke. Nah jadi kalau misalnya kesehatan mental itu kan mempengaruhi juga sebenarnya lo punya fisik ya kan. Oh, ya, Iya betul. Dan in the long run juga mempengaruhi lo punya financially. Nah, Dan all areas of your life lah gitu kan. Kayak domino gitu ya. Iya sih. Dan kayak mirroring gitu ya. Dan Eko. ekosistem. Oke. Ada yang bilang Eko Patrio, gue tampol nih. Udah keluar tuh minggu lalu. Oke lanjut. Nah terus kalau misalnya Lanjut. Udah bang. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang gue mau bilang, Jor, sebenarnya gue mulai dari mental support dulu, bro. Mental support, sorry. Jadi kalau misalnya mental support ini perlu di maintain dengan beberapa faktor lah, gitu kan. Dan yang gue pengen share kali ini adalah soal friendship gitu loh. Soalnya
Nggak pakai with. Nggak pakai with. Nggak pakai. Nggak, kayaknya nggak ada friendship with. Biasanya friends with. Iya, friends. Bahaya guys, bahaya. Friends with. Gak apa-apa, kita ambil positifnya aja. Maksudnya arahnya ke sana kok, Bang. Oke, gue emang orangnya negatif banget sih men soalnya. Bukan itu maksud gue juga, Bang. Oke, anyway. Nah jadi mental support ini kan Susah banget, Jar. perlu di cover dari apa sih namanya area yang gue bilang tadi. Dan yang gue lagi mau sharing itu adalah karena teman gue pernah nanya ke gue apa sih ya earlier in this year lah ya, dia bilang apa yang lo paling syukurin, ada 3 hal kan. Dan salah satu yang gue sebut adalah teman bro. Nah teman ini karena sebelumnya gue kan agak ini ya agak jauh ya dari kalian kan ya. Oke. Agak jauh dari kalian dan itu karena emang gue lagi butuh apa sih namanya apa sih fokus ya kan. Me time. Enggak juga. Enggak me time sih bro jatuhnya, meskipun gue butuh me time, cuman bukan itu yang gue omongin sekarang. Cuman maksud gue ketika kayak gue lagi apa sih namanya lagi ada yang gue pikirin lah gitu kan during the weekdays, habis itu pas weekend kalian datang itu kayak refresh banget bro, gitu loh. Meskipun apa sih namanya nggak langsung selesai juga masalahnya gitu loh, cuman kayak gue tahu at the end of the week bareng kalian gue langsung kayak apa sih namanya moodnya tuh stabil lagi. Karena lu percaya juga bahwa hati yang manjur adalah Hati yang gembira. gembira. Udah lama Tadi kan udah di briefing. ketahuan, udah lama nggak baca. Tadi kan udah di briefing. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Tetapi semangat yang patah mendingan tulang. Betul. Gitu maksud lu Bang ya. Iya sih. Jadi mempengaruhi kesehatan fisik juga, Yes, bro. mempengaruhi dari sumbernya kekuatan mental itu sendiri Bang ya maksud lu. Ya, nggak sumber kekuatan mental sih, soalnya kalau sumber kekuatan mental kan kita ngomong yang Maksudnya sumbernya dari Yes. kekuatan fisik juga ada sangkut pautnya dengan Ke mental oke, tadi. yes. Mungkin bisa dikasih tahu juga buat para listener kita yang sedang sakit gitu Bang ya, bahwa obat dan perawatan itu penting, tapi satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah Gak ada yang nolong. Tadi yang perawatan deh. kayak beberapa listener langsung kayak langsung langsung pause gitu, langsung kayak ngomong ke temennya kayak maksud saya Pak, di rumah sakit ada perawatnya. Benar. Dan perawatan dari perawat gitu maksud gua gitu. Emang nggak cuma di rumah sakit juga, ada banyak perawat di tempat lain juga. Tubuh kita ini memang butuh maintenance sebenarnya. Silakan disebutkan maintenance seperti apa yang Kita serahkan kepada ahlinya bangsat. Saya belajar dari Andrew. Aduh, kenapa? Gue lupa kapan gue nyarin nih bro. Tapi anyway itulah yang gue mau share. Maksudnya gitu, gue topik yang pengen gue bahas nih. Nah itu kan dari gue ya bro ya. Gue pengen denger dari kalian gimana men. Dan gak harus soal mental support juga bro. Kalau gue pribadi ya bang, gue pernah ngedenger tentang cerita teman gue yang mental breakdown. Oke. Nah itu gue belum pernah ngerasain itu, atau mungkin gue ngerasain itu tapi nggak gue pikirin loh. Oh ini tuh rasanya mental breakdown gitu ya. Atau kadarnya belum sampai kayak gitu. Bener. Ya. Nah yang mau gue sharing adalah ketika gue ngeliat teman gue mental breakdown itu seperti orang yang mood swings gitu. Mood swing saya itu cepet banget. Jam 7 pagi contoh kita breakfast, dia masih happy gitu. Terus nggak lama, mungkin jam 8 after breakfast dia mungkin tiduran, cepet banget dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini. lagi PMS ya, PMS. Ya boleh mungkin. Kalang merah. Mungkin one of the reason ya mana? Iya. Berarti kawannya Iman adalah perempuan. Iya, kawan gue perempuan. Banyak Gue melihat itu. Kenapa jadi banyak bang? Mohon maaf. Gak banyak. Well anyway, itu yang mau gue sharing. Sebenarnya mental breakdown itu, yang kesehatan mental yang gue bilang itu juga, itu sangat susah sebenarnya untuk disembuhin. Tapi balik lagi, lingkungannya harus memberikan positive vibes. Betul. Nah, itu yang Makanya mau gue vibes ceritain sih. itu Perlu positif. Perlu positif dan perlu kadar yang cukup tinggi ya, hampir 50%. Enggak, maksud gua sedikit turun lah sedikit. banyak tuh podcast pakai ini yang vibe-nya Iya, positif. yang positif vibe-nya ya. Nggak, Ada- kalau gue sih lebih Sambil minum-minum leci gitu. sama black tea. Eksotik leci. Oke. Anyway Ya, Bang. ini ada agak menjauh dari mental breakdown nih bro. Tapi ada hubungannya juga, Bang.
mental breakdown itu kadang-kadang membutuhkan yang positive vibes-nya itu yang gue bilang. Kadang mereka mencari jalan keluarnya ke sana. Betul. Iya kan? Tapi kadang-kadang yang kita para teman-teman yang punya kerabat sedang mental breakdown, kadang-kadang kita lebih fokus ke solusi. Iya. Yang kita suka lupakan, yang bikin dia trigger tuh apa? Benar, akarnya ya. Nah, sebenarnya itu yang harus kita tahu. Apakah dia lagi diputusin pacarnya kah, atau ke keluarga atau pekerjaan Atau kombinasinya men. Itu paling ngeri sih. oh, Itu paling ngeri tuh. kadang-kadang kita yang tahu, oh udahlah bro, lupain aja ini aja. Iya. Kita biar enjoy aja gitu. Maksudnya apa ya? Ya sometimes kita Ini apa? Ya, gua paham. Quick escape lah. quick escape. Dan sometimes kita ngerasa kita mudah berkata seperti itu karena kita nggak ngerasain itu aja gitu. Betul. Cuman kalau ketika kita menganggap seseorang itu adalah sahabat atau orang terdekat, kerabat terdekat, kita memang harus involve sih. Apalagi kita punya background yang sama, misalnya dengan gue udah pernah punya masalah seperti itu, gitu. Jadi buat para listener di luar sana, kita mesti sensitif sama circle kita. Kalau Bener misalnya banget. mereka lagi punya lagi down atau apa, kita harus di sana support, memberikan emotional support. Karena ini adalah yang tadi Bang Andrew bilang. Ini trigger parah banget. Kejadian di luar negeri tuh banyak banget yang sampai suicidal lah, untuk masalah mentally. Iya, dalam negeri juga ada men. Benar. Iya, betul. Dan yang menyambungnya apa yang lo bilang sebenarnya kayak kasih apa sih emotional support ya Bray. Itu kayak kadang lu nggak tahu ya, lu presence lo aja sebenarnya itu yang paling dibutuhin. Betul, sih, men. betul. Gitu kayak lu nggak perlu involve yang kayak lu harusnya gini ya kayak. Ya itu juga sih. Kayak being a good listener itu kayak itu menurut gue yang the best sih. Nice banget. Kayak asking, oke, boleh pra, apa pra? Banyak orang menyepelekan depresi, bro. Oh lu tahu dari mana banyak pra? Karena menurut gua ya. Oke. Karena beberapa yang gua dengar, jadi kayak ada satu orang teman, dia cerita masalah hidupnya. Temennya yang diceritain, lu baru segitu, bro. Itu gue paling Oke, sabar. Gue soalnya pernah digituin orang bro. Anyway, lanjut. Gue yang denger dia cerita kayak gitu, hey man, dia datang ke lu tuh pengen apa? Pengen melepas bebannya ya. Gitu. Iya. Dia punya beban, dia pengen ceritain ke lu, dia percaya sama lu buat ceritain itu ke lu, dan lu malah ngebanding-bandingin sama, lu belum seberapa bro. Nah, Kan iya, jadi iya sih. bawahnya makin down kan. Benar. Jadi kan kayak, Dia emang datangnya ke orang yang salah sih bro. iya betul sih itu. Dan teman yang memberi saran itu tidak peka akan kondisi temannya. Jadi kayak jadi ngatain judul, lemah lu baru gini doang. Remeh ya. Kacau Maksudnya baik, kayak komentatornya boleh baik maksudnya. tapi aplikasinya salah. Iya. Yang orang kayak gitu mesti dikasih tahu sih, Dai. Kasih tau man. Pakai satu kepala aja kan maksudnya? Enggak, maksudnya tolongin gua. Gua orangnya Satu enggak kepal, dua kepal sama dengan dua kepal, Nasi. dua es kepal. dua es kepal. Susah juga nyampe. Saya orangnya tidak kekerasan sebenarnya. Dengan penuh kasih. Bang. 1 Korintus 13 banget gue soalnya. Bang, tapi mohon maaf, alis lu disayat, jadi kelihatan Sorry, preman. ini luka. Waktu dicukur sama abang yang luka. Mau gue lukain gak lu? Jangan bang, hati gue udah terlalu luka. Apakah codet tawuran? Bang tadi punchline gue anyway. Oh sorry. Makanya gue udah Nggak emang apa ya? Kurang peka bro orang ini kayak. Makanya kita seberangan bang. Oh boleh. Korea Utara, Korea Selatan. Sensitif ya. Oh ya sorry. Korea. Bercanda lagi ya guys. Angel Korea. Oke, baik bro. Atletico Madrid. Makanya. Goyang mulu tuh buat. Nah, Ada ininya pra. Ada itunya. Ada barangnya. kalau lu kan lebih fokus ke kesehatan mental ya bang, kalau mental health. Kalau gua pengen ngebahas benar-benar ke kesehatan fisiknya bang. Oke. Apalagi during this pandemic situation yang tadi gue bilang, Yes. banyak orang yang udah mulai denial sama kondisi pandemi ini. Kayak ada nggak sih? Nggak ada nggak sih? Timbul pertanyaan ya. Apalagi gimana bang? Ada mulai denial, ada yang udah denial dari yang awal ya. dari awal. Dan yang lo omongin yang mulai denial nih. Yang mulai denial. Berarti yang tadinya tuh nggak denial. Dia nggak denial. Awalnya takut, terus abis itu jadi mulai nggak mengindahkan prokes. Waduh. Ada juga yang tadinya menjunjung tinggi protokol Pancasila. kesehatan. Ada hati-hati. Hati-hati. Sekarang makin menjunjung tinggi. Iya benar. Pancasila. Aman banget lo ya. Betul. Ya maksudnya kita bukan mau nyinggung orang yang
sedang ada di visual. situasi pandemi ya. Tapi emang bener-bener mau nyinggung. Bukan. Oh, bukan. Enggak mau nyinggung, emang nyindir. Bercanda. Bercanda lagi. Bercanda. Serius banget. Nggak mau sebut nama, Mas. Enggak bang, enggak. Sebenarnya bukan sebut nama karena ini udah banyak pihak. Iya benar. sebenarnya, kan. Banyak lingkungan dari teman kita juga sebenarnya yang kena. Ya kita sebenarnya gambling juga sih, Gambling, tapi ya. yang kita bisa Lakukan. lakukan saat ini adalah protokol kesehatan, mau nggak mau, hand sanitizer, 3M ya, mencuci tangan, Mencuci piring. memakai masker. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ngapain cuci piring, Pak? Memasak aja sekalian memasak. Habis arisan ya, habis arisan. Apa ulang bang 3M? Mencuci tangan, Yes, menjaga jarak. memakai masker sama menjaga jarak. Ini kita jaraknya 200 km. Wah, jauh banget. Sama yang paling penting sih sebenarnya ini bang. Kalau misalnya kita masing-masing bekerja di perusahaan masing-masing, Iya. untungnya setiap 2 minggu sekali kita di tes ya, Iya. entah itu rapid antigen, or PCR atau swab dan lain sebagainya. About that. Gimana tuh bang? Lu kan literally yang ngomong. Gue Gak apa-apa, Eko. Apakah kalian apakah kalian kembar? Coba, gue mau coba lu yang ngomong, gue ulang coba. gue belum kelar. Biasanya kan satu ekspresi ya. Iya. Ini sampai beberapa kata gitu. tapi tau gak? Teman kampus gue ada yang kayak gitu, Bang. Misalnya nih. Jangan-jangan teman kampus lu. Bukan. Nih, misalnya kayak gini, separahnya tuh kayak gini sampai kocak. Coba lu ngomong, tadi Tadi gua. Gua Lucunya itu belum lucunya kan aja. ini mau punchline itu. Belum punchline. Oke, Coba. Kalian harus ini ya. serius, Menahan lucu. serius. Ibaratnya lu yang Menahan dengerin. ketawa. Bang Indro cerita ke gue coba. Oke. Tadi gua Gua pas pagi-pagi pagi-pagi naik motor. naik motor. Belum nih, masih belum. Kayak gitu terus Bang. Motor. Ya. Gitu jadi dia mengulang kayak 2 kata terakhir doang. Didikte. Mungkin dia diajari kayak gitu ya Bang ya. Untuk listening skill-nya bagus. Listening skill-nya bagus. Sama ini ya, peka untuk menanggapi orang mungkin ya kalau gue lihat ya. Orang kan biasanya kalau lu ngomong oke, itu aja dia benar-benar ngikutin. Lu tau gak sih gua sampai lupa tadi gua mau ngomong apa? Apa? About that. Well, Jangan lagi. Oh jangan lagi ya, udah selesai ya. Udah selesai ya. jangan semua yang Jangan ngikutin, bro. semua, Gua jangan. sampai pusing gua. Pusing gua juga. Anyway, about that bro yang lu bilang once in 2 weeks. Ya once 2 weeks ya. Twice in 4 One weeks. month. Iya. Ya, Twice in a jadi month, yeah. sempet juga ada teman gue yang bilang kayak gitu kan, dan ternyata lo kayak sampai beranggapan juga bahwa itu udah regularly contribution dari company gitu kan. Iya. But in reality, memang company juga provide, cuman nggak selalu free of charge. Iya, betul. Iya, jadi maksudnya Karena kita tahu sendiri itu mahal. iya Tes betul, kayak gitu. betul. Dan kita nggak bisa blame lah ya, karena itu kewajiban perusahaan dan kemampuan perusahaan, Betul. gitu. Jadi ya oke lah. Karena dulu waktu zaman-zaman masih pandemi orang masih concern mau ngetes melakukan pengetesan ya. Yes. Yang paling affordable adalah rapid test. Rapid test. Iya. Tapi sebenarnya rapid test itu faktanya adalah nggak diakui sama WHO sebenarnya untuk keakuratannya. Dia cuma 60 sampai 70% something. Iya, iya. Itu pun karena dia cuma ngetes antibody. Iya. Nah, Oke. yang sebenarnya diakui WHO untuk mau nge-trace, tracing adalah PCR. enggak, swab tuh paling atas, paling mahal. Oh, ini yang terbaru ya? Ini paling terbaru ya? PCR. Tes PCR. Jadi apa sih namanya sekarang swab antigen ya, yang PCR. Nah, itu harganya paling rendah itu pun udah 250.000 sekarang. ya. Nah, Iya. itu 250.000 pemerintah udah nggak bisa tekan lagi. Karena dari mulai biaya material dan macam-macam. Dan ada yang terbaru juga bang, untuk pengetesan ada yang terbaru lagi melalui lubang pembuangan. Oh ya. Itu udah mulai, ini ada di berita ya. Gue juga baca di berita. Terus ada komennya. Iya, ada komennya katanya bener-bener lebih akurat, 90% lebih akurat. Soalnya kayak 90% akurat, 100% bau gitu. Ada yang komen, masa iya pantat dimaskerin juga? Nah, itu sih, itu hater sih kalau gue bilang. ada yang pelindung nutup lubang itu ada. Biasanya orang Jepang tuh yang pakai tuh. Pantat pakai masker, bro. Iya. Iya, itu lebih ke balik lagi ya. Mungkin kalau menurut gue itu adalah pihak-pihak Itu yang denial yang tadi. Masih lebih kayak gini bro. Cari perkara itu sebenarnya yang tak dapat ku mengerti.
Itu nggak ada yang ngambil bass sih? Ini bass dia. Enggak, maksudnya kayak Ini bass tadi dia bang. Oh iya, pas kita turun tadi, anyway lah. Ya, jadi gue lebih, itu menurut gue orang cari perkara sih, pernah ngomong kayak gitu. betul. Dan kayak apa sih, gak usah direspon gitu lah, Betul. ignore aja. Nah sekarang juga yang Konyol Oh, emang. kok konyol ya? Hati-hati, Konyol ya? Jadi ganti jadi T. hati-hati. Jadi ganti jadi T. Hati-hati. Jadi konyol. Cakep. Atau nggak tonyol? Atau enggak, Jangan bang. Udah udah nggak ada ya? Masih bisa satu kali lagi. Masih bisa satu kali lagi. bang. Gue takut nih soalnya keluarnya editnya susah nih. Rizky Bella. Udah bang. Rizky. Nah, Jangan. satu lagi yang mau gue bahas adalah kan main case kita kan baru ganti nih. Jadi benar-benar orang-orang ekspektasinya memang please dong kita harus keep up gitu. Iya. Kita nggak bisa pungkiri lagi angka positif dan angka sembuh udah mulai stabil nih. Iya, Itu iya. sebenarnya suatu positif, tapi angka positif makin Naik. naik terus. Itu yang Nah, itu benar-benar sebenarnya harus ditekan. mulai Tembus di angka 1 banyak juta. yang denial mungkin dari situ ya. Tembus Karena- angka 1 juta, Tembus angka 1 juta. 13.000 daily. Ya, kenapa deh? Karena kan tembus angka 1 juta di masa PSBB nih. Betul. Iya, di Jadi masa kan kayak PSBB. PSBB nggak PSBB sama aja. Betul. Bener. Makan ada yang bilang lebih parah. Iya. Betul. Bener. Ini Jalanan lebih macet. Bener. Nah, sama satu lagi mungkin ada opini-opini ya udahlah nungguin vaksin aja. Gitu. Jadi mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan Oke. gambling itu tadi ya, tapi nungguin vaksin aja. Nah, sekarang yang gue mau tanyain ke kalian semua ya, mungkin Iya. listener boleh Nggak apa-apa. boleh komen di comment section kita. Yes. Opini kalian tentang vaksin itu seperti apa? Yes. Nah, gue mau tanya kalian nih personally singkat aja. Iya. Menurut lu tuh gimana bang? Posisi lu mengenai vaksin tuh gimana? Meaning lu pro atau kontra atau gimana? Karena banyak banget kontroversi di luar sana gitu bang. Bang Hendro dulu deh, Bang Hendro. Oke, gue personally nggak begitu bisa komen. Maksudnya nggak begitu bisa komen pro atau kontra gitu. Kenapa? Karena gue sendiri nggak banyak research soal itu. Yang gue tahu adalah ada orang yang dedikasiin waktunya untuk menciptakan solusi lah atau vaksin. Iya, ya. iya. Yang mana mereka mungkin bisa lebih komen. Apa enggak? Maksud gue kalau gue sampai udah hands down sih apa sih namanya? Percaya banget Hands lah. in lah, totally. kayak gue udah lihat nih segala macem, gue bisa bilang dengan yakin lah ke kalian. Cuman kayak sekarang ini kan gue kayak nggak begitu nggak bisa allocate waktu gue lah untuk kesana, atau mungkin gue berpikir terlalu banyak gitu loh source yang beda-beda datanya, jadi gue nggak bisa bilang Bener. apa. Mungkin jatuhnya untuk kesimpulannya kalau misalnya gue ambil dari apa yang lu bilang, mungkin lu sebagai warga negara ya udah ikutin aja karena negara tahu yang yang paling benar Terbaik gitu ya. bang. Lu ngikutin aja kalau misalnya memang jadwalnya lu memang harus divaksin, lu bukan ada di posisi untuk menolak juga kan, maksud gue gitu. Iya. Oke. Gue sama juga kayak Bang Hendro. Gue nggak menolak karena yang benar yang dibilang Lama lu tadi, pasti negara ini yang kasih yang terbaik lah buat kita, rakyatnya. Kalau dibilang pasti, Pasti Wait, sih. sebelum kalian kasih opini kalian, gue kasih satu fakta juga. Kenapa banyak yang kontra opini yang barusan lu sampaikan? Karena posisinya vaksin kita itu sumbernya banyak. Ada yang dari Sinovac, ada yang dari Pfizer, ada yang dari banyak lah gitu. Beda-beda negara itu. Benar. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang dianggap WHO itu spikingnya masuk di tinggi, di bawah Amerika, UK dan lain-lain yang nggak bisa mengontrol. Tetapi kita masih ada di high risk karena population kita tinggi. Iya. Jadinya masuk red flag di WHO. Nah jadinya negara-negara lain itu yang kekontrol, mereka cuma dikasih satu sumber doang vaksinnya. Kita karena kita banyak, jadi kita dikasih dari banyak sumber. Nah itu banyak sumber ada plus minusnya juga tuh. Oke. Dari mulai each type gitu ya. efektivitas vaksin tersebut, harga vaksin tersebut, gitu. Iya, iya. Bahkan sampai sumbernya yang kita pakai sekarang Sinovac itu kan dari Cina kan. So. Nah, si Cina juga sebenarnya ya masih gambling juga karena vaksin itu berapa lama sebenarnya kalau titik normalnya bertahun-tahun? Enggak menepok. Oke. Itu sebenarnya takes time Kenapa, bertahun-tahun kan untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum sebenarnya ya. Makanya yang sempat gue tanya ke lu, kan kita punya banyak jenis vaksin nih. Yap. Apa yang sih bakal dikasih ke kita, ke rakyat biasa? Apa yang bakal rakyat-rakyat yang apa sih menurut gue di tingkat atas lah, kayak pemerintahan gitu, Yap. mereka dapat yang kayak gimana sih? Oh, kelas-kelasnya, grade-nya ya, grade-nya. Itu yang gue takutin, maksudnya kayak kita yang rakyat biasa ya udah yang paling murah gitu, Iya, semua iya, sebar iya, gitu iya. kan. Jadinya efeknya takutnya yang paling nggak efektif gitu. Jadinya, ya betul. Itu juga menjadi worries dari masyarakat. Gimana Bang? Gue mau menanggapi yang tadi kan Bang Hendro bilang pasti terbaik gitu kan. Cuman patokan gue adalah
Nah, yang gue bilang, lu kan tadi nanggepin yang gue bilang pasti yang terbaik ya. Yes, Terus lu kayak pasti yang terbaik. Yang gue mau maksud adalah during pandemi ini kan ini udah parah banget sebenarnya. Ini kita termasuk negara yang kritis kan. Jadi gue meyakini aja apa yang diusahakan oleh pemerintah adalah yang terbaik. Itu menurut gue, ya. Betul. Pasti kita mau sehat lagi, kita mau normal lagi. Udah banyak banget cuy pengangguran, udah banyak perekonomian kita juga udah parah. Jadi yang gue yakinin adalah ini adalah yang terbaik. Pasti pemerintah kasih yang terbaik gitu. Tapi jangan, yang gue mau adalah jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang juga gitu ya. Ah ini vaksin belum tentu benar. Ini kita vaksin pasti dikasih yang paling jelek dan lain sebagainya bla 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 bla. Ya udah, yang penting kita percayain aja. Soalnya kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Kecuali kita memang bereksperimen, membuat sebuah vaksin. Wah ini pasti bagus nih. Ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. juga tergantung badan yang nerima gitu. Iya. Oke, berarti final word kalau misalnya lu divaksin lu nggak akan nolak. Gue pasti terima. Oke. Lanjut, udah. Ya, Posisi itu tadi. Oh lu udah ya? Oke, berarti Samain aja, samain. Oh, kayak pesen makanan minggu lalu. Iya, anyway gue mau Personal ngomong ini, nih personal. soal apa namanya apa sih? Soal nolak dan nggak nolak gitu. Oke. Maksud gue yang nggak enaknya kalau nolak itu kan kayak jatuhnya lo rebel gitu loh. kalau Iya kan? buat itu poin pendukung di Jakarta pasti ada denda dan ada hukumannya. Nah, Oh, oke. iya kan maksud gue. Menolak vaksin. Iya, jadi apa ya? Kayak sebenarnya no other option juga, no choice juga gitu loh maksudnya, gitu loh. Kalau gua bang, gua ngelihat banyak banget pahlawan kita. Iya. Yes. Garda depan ya. Yap, frontliner. Mereka passed away karena masalah pandemi dan meninggalnya karena ngebantuin orang Yes. supaya sembuh. Iya. Dan mereka adalah orang pertama yang divaksin. Iya. Ya lu mikir aja, negara ini juga mau yang terbaik buat kita. Bener. Jadi jangan dipikirin versi kayak misalnya, On the spot. ntar yang ini terlalu banyak, ntar Iya. yang dikasih ini. Well, selalu akan ada opini itu. Iya. Tapi yang tadi Bang Indro bilang, kalau misalnya kita sampai nolak, lu berarti melawan misi seluruh dunia yang pengen bikin vaksin ini bagus. Iya. Nah, ini terakhir nih poin yang pengen gue kasih tahu. Kenapa gue bawa topik ini sebenarnya? Selain ada teman gue juga yang suruh kita bahas ini. Thank you. Hai. Thank you bro lagi ya. Dan, Bro. dan Oh, gue bro. juga punya Oke, thank you, bro. gue juga punya teman yang frontliner juga. Nice. Salut. Salut. Nah, menurut gue ya bang ya, gue banyak banget ngeliat komen-komennya mereka kayak, yang tadi Isak bilang paling kita dapatnya karena kita kan bukan frontliner, kita juga bukan pekerja yang terekspos banget. Mungkin Iman pekerja lapangan dia akan dapat duluan dari antara kita. Benar. Kita yang biasa pekerja biasa kita akan dapat pasti batch terakhir. Tapi itu semuanya udah diatur dari WHO sampai skala pemerintah, prioritasnya mana yang harus dapat vaksin dulu. Benar. Iya. Benar banget. Along the way, vaksin akan terus dikembangkan supaya nanti di ujung 2022 mungkin ya, atau Iya. 2023 Ya 2024 juga nggak masalah. si herd immunity itu udah kayak flu aja, jadi santai gitu. Iya. Banyak komen-komen kayak gini bang, dari satu agama ya, Oke. mendingan gue nggak percaya vaksin, ini aja gue new start aja. Duh, gimana ya? Lebih baik divaksin ditambah New Start. Mungkin itu kali ya, lebih bener. baik ya. New Start apa sih bang? Mungkin pendengar kita ada beberapa yang nggak tahu sebenarnya. Karena ada banyak pendengar kita yang bukan dari kita juga ya. Ibaratnya gini lah, ya udah Mulai makanan sehat, jaga Ya. hidup, Pola hidup yang lebih baik. nggak usah divaksin gitu. Nggak gitu juga bapak. Bodoh banget sih liat ini orang. Gitu. Nggak, terus Nggak kedengeran apa-apa kan? Maafin temen gue ya. sama satu lagi gini. Gua nggak percaya vaksin nih, tapi zodiak percaya. Gua nggak percaya vaksin nih, tapi kalau orang keluar dari rumah, pala masih ditaruh beras. Gua nggak percaya vaksin nih, tapi nggak boleh gunting kuku malam-malam. Itu apa? Balik aja di meja. Aduh. Itu ini ya apa sih fakta yang menyedihkan sih menurut gue itu. Fakta yang Gue menyedihkan. punya temen juga sih emang yang percaya banget sama zodiak gitu. Gue Ya baca. udah, masing-masing aja lah. Anjing. Zodiak men. Maksud gue sempat baca salah satu ramalan kan, entah itu Scorpio atau apa gitu, lupa. Lalu apa? Enggak, bukan zodiak Oh, gua. apakah Anda Gua baca random aja. Apakah Anda percaya zodiak? Kan mereka ada Itu ramalan. kan- Mereka kan ada ramalan keuangannya juga kan. Iya, Musa. keuangan, kesehatan sama jodoh pasti itu 3. Terus yang keuangan gue baca. Hmm. Nah, Anda harus berhemat supaya bisa nabung. Semua orang juga tahu. Kalau mau nabung ya berhemat. Advice tolol.
Tapi nggak apa-apa. Bodoh banget aja. Buat kalian pengusaha-pengusaha yang tetap ini yang posting-posting zodiak tetap berusaha. Masih banyak teman-teman gue yang percaya kok. Itu kan ini apa namanya Suges sumber gak sih? Suges ya gak sumber pencarian mereka kita nggak bisa tutup juga. Tapi ya. kan bete juga ya kalau ada temen yang ngelihat pasangan dari zodiaknya gitu kan. Kayak, aduh nggak nyambung gua sama dia Libra. Aduh, ada. Gue ketawa gue emang bilang nggak ada ya. Enggak, gue cuma Gue mau menekankan enggak kan? Enggak, gue coba tahu ketawa gue ada kata-katanya. Soalnya barusan Atau nggak, gue menekankan ada banget memang bener. zodiak gue sama Bang Indro sama nih, nggak cocok personal kita, nggak bisa jadi satu tongkrongan. Gak bisa. Emang sih semua yang satu zodiak semua bentuknya kayak gitu. Iya, emang. Kayak gitu percaya vaksin nggak percaya lah. Waduh, udahlah kita tutup. Skip. Ada turunan dikit. Di masnya di jantung di sini. Biar enak. Jorok. Biar enak kan man. Biar nyaman, maksudnya biar tenang gitu kan. Kalau dipuk-puk kan tenang kan, Bang? Boleh. Bang Andrew next level. Puk. Oke lah kita tutup buat itu ya guys ya. Jadi, Paling kira-kira itu aja yang Ya. bisa kita omongin soal kesehatan. Mungkin buat teman-teman yang lebih pro atau yang lebih paham, lebih fasih. buat kalian Bahasa yang Inggris. yang mau share soal masalah, kita udah ngebahas soal masalah mental ataupun soal pervaksinan ini during this pandemic situation, boleh share di komen. Yes. Subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Jangan lupa juga untuk like. Dan kalau misalnya mau cek personality, mau cek muka-muka kita kayak apa, ada nih Instagram apa man? @iman_surya. Uh-uh. Selanjutnya lagi dong, harusnya jangan berhenti. Kemana nih? Boleh. Kejual aja. Ya udah, Ya, gue- search aja Georgie van der Clay, Instagram gue. Isaka Yoga Panggabean. Bro Aju. Oke, kayak gini bukan cari follower, bukan kalau mau penasaran. Tapi kalau mau follow boleh aja. Boleh. Masalah. Sama jangan lupa follow Instagram kita guys, .id, let's go. Thank you guys ya. Balik lagi karena kita udah punya YouTube, Yes. search YXJK The Podcast. Ada juga di Spotify atau platform lagi kayak misalnya Google Podcast, Yes. Apple Podcast, semuanya ada. Search aja YXJK The Podcast. Yo, udah itu aja. Kira-kira itu aja untuk saat ini, untuk hari ini. Baik lagi, gini ya, set gue pengen terakhir. Yes. Oke, Oke. last word. Jaga kesehatan ya guys. Hormat sama orang tua. Tetap semangat. Harus mau divaksin by the cheese. Sekali nggak kuy, ya kali nggak kuy, oh ya kali nggak kuy, ya kali nggak kuy.